wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan saya Rani Anggraeni dan teman saya yang bernama Siti Umayyah. Di sini kita merupakan mahasiswa dari Stikes Permata Nusantara Prodi S1 Keperawatan. Di sini kita akan membuat sebuah video tentang bagaimana cara pengkajian pada tahap 2 di keperawatan keluarga, di mana pada tahap kedua ini meliputi perkembangan keluarga, kemudian struktur keluarga, lingkungan serta fungsi keluarga. Di sini kita akan mulai terlebih dahulu dari perkembangan keluarga. Selamat menyaksikan. Bye bye. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam. Hari ini kita ketemu lagi ya setelah waktu kemarin itu kita telah melakukan pengkajian pada tahap 1. Nah, sekarang di sini saya akan melanjutkan pengkajian pada tahap 2, di mana pada tahap 2 ini meliputi pertanyaannya tentang perkembangan keluarga, lingkungan, struktur keluarga, serta fungsi keluarga. Apakah Ibu bersedia? Bersedia. Oke, untuk waktunya paling 10-15 menit Ibu. Apakah Ibu bersedia juga? Bersedia. Untuk tempatnya mau di sini atau di mana? Di sini saja. Di sini saja ya. Nah, terus untuk nanti akan ada beberapa pertanyaan lagi seperti hari kemarin. Nah, misalkan nanti kalau misalkan saya memberikan pertanyaannya kurang jelas, Ibu bisa langsung menyuruh saya untuk mengulang kembali pertanyaan yang saya ajukan kepada Ibu ya. Untuk waktunya sudah sepakat 10-15 menit dan tempatnya di sini. Kita mulai saja ya Bu ya. Kan waktu itu tuh kita udah mengkaji ya, waktu hari kemarin itu Ibu bilangnya itu mempunyai 2 anak. Kalau boleh tahu anaknya dari umur berapa aja ya Bu? Anak yang pertama itu umurnya 17 tahun. Sedangkan untuk anak yang kedua umurnya 8 tahun. Kalau misalkan itu anak Ibu mempunyai suatu riwayat penyakit tidak? Untuk sejauh ini tidak sih, palingan cuma sakit-sakit demam biasa. Kalau misalkan demam biasa itu sepertinya kayaknya Ibu suka bawa anaknya kemana? Kalau misalkan sakit apakah konsumsi obat ke warung atau langsung bawa ke pelayanan kesehatan? Biasanya ditangani dulu ya, pakai obat di rumah. Nah, kalau misalkan emang udah sakitnya, panasnya agak 1 hari, baru dibawa ke rumah sakit. Untuk anak-anak berarti tidak mempunyai riwayat kesehatan yang parah ya, atau kayak misalkan yang riwayat kayak asma kayak gitu tidak ada yang Tidak ada. Kalau untuk suami itu Ibu gimana? Untuk suami saya memiliki penyakit hipertensi. Penyakit hipertensi itu penyakit hipertensinya udah dideritanya tuh dari turunan atau misalkan dari pola gaya hidup yang kurang sehat? Dari turunan dari bapaknya atau mertua saya. Jadi mertua Ibu tuh mempunyai riwayat hipertensi dan sekarang turun ke suami Ibu. Seperti itu. Nah kan suami Ibu biasanya gejalanya yang timbul tuh seperti apa sih Bu? Kalau misalkan suami Ibu kambuh hipertensinya? Biasanya Suka ngeluh pusing. Terus dia makannya garam kayak gitu, yang tinggi garam. Tapi gitu. Ngerokok juga. Pantesan. Nah, pada saat misalkan hipertensinya kambuh nih suami Ibu, apakah penyakitnya ini tuh mempengaruhi kepada aspek penghasilan keluarga atau tidak? Untuk sejauh ini kalau misalkan dia sehat ya tidak ya, tapi kalau misalkan dia lagi sakit mungkin dia tidak bekerja gitu. Biasanya sering berapa hari kalau misalkan dia sakit kayak ngeluh pusing sewaktu hipertensinya kambuh tuh sering berapa hari? Mungkin 2 hari. Berarti selama 2 hari itu si bapak tidak bekerja ya, full istirahat di rumah. Ya. Kalau boleh tahu si bapaknya kerja apa? Swasta. Iya, swasta. Untuk kan tadi saya udah menanyakan soal perkembangan keluarga. Nah, sekarang dilanjut tentang pertanyaan tentang lingkungan rumah Ibu. Nah, kalau boleh saya tahu, ini kepemilikan rumahnya milik sendiri atau bagaimana Bu? Kalau rumah itu milik pribadi, cuma emang sebelumnya dari hasil warisan. Seperti itu. Untuk di rumah Ibu ini ada berapa ruangan? Untuk ruangan ada 3 kamar, 1 ruang tamu, 1 ruang makan, 1 dapur, 1 toilet.
Tapi untuk ventilasi di rumah ini bagaimana, aman atau gimana? Aman sih. Ventilasinya aman ya, terdapatnya berarti dari Jendela. dari pintu berarti ya. Ya. Betul. Terus kalau untuk pencahayaan di rumahnya ini bagaimana Ibu? Apakah cahayanya tuh emang baik pada saat malam hari atau bagaimana? Baik, kalau misalkan siang juga tersorot matahari. Oh gitu. Terus untuk kondisi kebersihan rumahnya bagaimana Kak Bu? Apakah Ibu sering membersihkannya atau Ibu malas untuk membersihkan rumahnya? Kadang membersihkan, kadang tidak. Tapi dilihat dari sisi saya sih rumah Ibu cukup bersih ya. Berarti Ibu sering membersihkannya dong. Ibu dilanjut, sekarang saya mau menanyakan bagaimana karakteristik tetangga atau komunitas yang berada di lingkungan Ibu. Seperti misalkan di sini mayoritas penduduknya asli orang Sunda kah, atau misalkan ada orang dari luar Sunda yang bertempat tinggal di lingkungan Ibu? Rata-rata di sini orang Sunda ya, cuma emang ada beberapa yang dari orang Jawa gitu. Gitu. Terus kalau misalkan untuk penggunaan bahasa dalam komunikasi sehari-harinya bersama tetangga itu biasanya menggunakan bahasa apa? Bahasa Sunda Indonesia. Bahasa Sunda Indonesia. Iya. Berarti kalau misalkan ngomong bahasa Sunda itu sesama orang Sunda baru Iya. ngomong bahasa Sunda. Dan untuk yang dengan orang yang bukan orang Sunda seperti kayak orang Jawa itu menggunakan bahasa Indonesia. Nah, untuk kegiatannya nih Bu, kegiatan yang ada di lingkungan tempat tinggal Ibu apakah sering ada kerja bakti atau gotong royong? Palingan kalau untuk cewek-ceweknya itu jumsih. Kalau misalkan untuk bapak-bapaknya itu pos ronda. Pos ronda. Oke. Nah, sekarang apakah emang Ibu benar bertempat tinggal di sini? Apakah sebelumnya pernah tinggal di mana atau pernah berpindah-pindah tempat? Kan ini rumah warisan, berarti emang baru di sini. Oke. Untuk mata pencaharian Ibu itu dilakukan oleh suami Ibu, apakah Ibu juga ikut mencari nafkah juga? Sama suami. Kalau saya ibu rumah tangga. Berarti Ibu hanya mengurus Anak rumah dan anak-anak ya Bu ya. Oke, baik. Untuk anaknya Ibu itu sekarang masih sekolah atau bagaimana? 17 tahun baru mau lulus. Mau lulus di sekolahnya di SMA di salah Di satu daerah daerah sini. Baik. Nah, sekarang apakah Ibu sering mengikuti perkumpulan yang ada di sekitar rumah Ibu nggak? Kayak seperti misalkan Ibu mengikuti pengajian atau misalkan kegiatan-kegiatan yang ada di lingkungan sekitar Ibu? Saya mengikuti pengajian sama ikut arisan. Oh, arisan. Iya. Oh, ibu-ibu arisan Iya. di lingkungan sini. Iya. Gitu. Kalau si bapaknya apakah mengikuti acara kegiatan atau apa? Tidak, palingan pos ronda doang. Oh, pas udah, berarti kalau misalkan udah pulang ke rumah, udah kerja tuh emang benar-benar diam di rumah. Iya. Kecuali ada jadwal untuk jaga ronda. Iya, betul. Terus Ibu untuk misalkan fasilitas sosial dan kesehatan yang ada di sini itu bagaimana? Apakah jarak dari rumah ke sekolahnya jauh atau misalkan jarak ke pelayanan kesehatannya jauh atau bagaimana? Di sini dekat dengan puskesmas, tapi kalau misalkan rumah sakit itu lumayan jauh. Oh, begitu. Kalau misalkan sekolah apakah dekat, jaraknya apa jauh? Paling cuma 10 menit. 10 menit dari Ya, rumah ini. dari rumah. Untuk fasilitas transportasi yang Ibu punya itu apa saja yang sering Ibu gunakan untuk sebagai alat transportasi di keluarga Ibu? Palingan motor. Suami saya punya motor untuk bekerja, saya punya motor untuk mengantarkan anak-anak. Seperti itu. Berarti Ibu menggunakan sepeda motor sebagai alat transportasi Ibu jika berpergian ya? Oke, baik. Kalau misalkan Ibu sistem pendukung pada keluarga Ibu, apakah Ibu mempunyai seperti dalam sistem pendukung dalam kesehatan seperti BPJS untuk mengakses layanan kesehatan? Apakah Ibu mempunyai atau tidak? Punya BPJS. Sering digunakan atau bagaimana? Digunakan kalau sakit. Sakit berarti suka ngaksesnya langsung ke
puskesmas apa langsung ke rumah sakit? Rumah sakit. Langsung ke rumah sakit yang dekat. Daerah mana? Daerah Cianjur apa daerah mana? Daerah Cianjur. Daerah Cianjur. Nah, untuk jaraknya itu Ibu paling kalau dari rumah ke puskesmas berapa? Ke puskesmas paling 5 menit, tapi kalau ke rumah sakit 15 menitan. Iya. Oke. Berarti Ibu mempunyai sistem pendukungnya BPJS ya dalam pelayanan kesehatan. Oke. Nah, baik Ibu, sekarang kita lanjut ke struktur keluarga. Nah, di mana struktur keluarga ini saya mau menanyakan Ibu bagaimana sih pola komunikasi keluarga di keluarga Ibu, seperti misalkan apakah pola komunikasinya terbuka kalau misalkan ada masalah saling membicarakan satu sama lain atau tertutup atau kayak saling mendem kayak gitu. Kalau untuk saya dan suami saya itu saling terbuka satu sama lain kalau ada masalah. Ya saling cerita gitu. Terus untuk peran keluarganya itu Ibu seperti apa? Misalkan kan nih si Bapak punya penyakit ya. Nah, si Bapak sama Ibu apakah Ibu sering dikasih tahu Bapak jangan ini jangan itu, apa nggak pernah? Sering pernah saya kasih tahu, tapi emang bapaknya bandel gitu. Sering makan yang emang nggak boleh seharusnya dimakan gitu. Ya, berarti Ibu sering Kayak sering menasehati ya. Makan makanan yang tinggi garam kayak ikan asin gitu. Terus Ibu kalau misalkan struktur peran, misalkan Ibu apakah mengikuti perkumpulan seperti yang mendukung dalam kesehatan atau tidak, seperti senam atau apa gitu? Jarang. Jarang. Sekarang saya mau nanya misalkan tentang nilai dan keyakinan pada keluarga Ibu. Nah, Ibu memandang seseorang yang sakit atau misalkan memandang sesuatu itu seperti apa? Sesuai keyakinan Ibu. Menurut saya kalau misalkan emang sakit itu emang faktor oleh manusianya, tapi saya juga menerima bahwa emang penyakit itu emang datang dari Tuhan. Baik, berarti Ibu memandang semuanya itu emang ujian ya. Kalau misalnya kita dikasih sakit itu emang ujian dari Allah dan merupakan faktor dari kita sendiri berarti ya, bukan karena hal magic atau apapun. Bukan. Dan kalau misalkan Ibu sakit itu atau keluarga Ibu sakit, Ibu membawanya kemana? Apakah masih percaya ke hal-hal yang seperti dukun atau bagaimana? Tidak, saya palingan ke puskesmas atau rumah sakit. Berarti Ibu meyakini ya bahwasanya emang sakit itu dari Tuhan dan kita berikhtiar dalam penyembuhannya itu kita ke pelayanan kesehatan, tidak langsung ke dukun-dukun seperti itu. Afektif. Nah, menurut Ibu fungsi afektif menurut keluarga itu seperti apa? Menurut saya sendiri ya sebagai orang yang normal. Namun untuk di dalam keluarga itu harus saling menghormati dan menjaga keharmonisan. Seperti itu. Nah, baik, sekarang saya mau nanya tentang fungsi sosial. Nah, menurut keluarga Ibu fungsi sosial itu seperti apa? Harus menjaga sikap antar tetangga ya, menjaga kerukunan. Karena kan kita itu hidup bersosialisasi, membutuhkan orang lain ya. Berarti hal yang paling keluarga Ibu jaga itu adalah kerukunan, sikap begitu ya. Oke, baik. Setelah itu ke fungsi perawatan kesehatan. Nah, kan ini nih Bu, si Bapak kan punya hipertensi ya. Nah, bagaimana sih cara mengenal masalah kesehatannya? Misalkan si Bapak tuh tahu punya penyakit ini, tapi dia masih kayak mengabaikan. Masih mengabaikan dengan cara mengkonsumsi makanannya itu. Kadang sama obat-obatan juga kadang diminum, kadang enggak gitu. Jadi emang si Bapak tuh dia sadar punya penyakit tersebut, tapi dia tidak bisa ngejaga ya, dia nggak bisa ngejaga. Misalkan makanannya masih belum dijaga, masih mengkonsumsi rokok, mengkonsumsi makanan tinggi garam juga ya. Terus kalau pola nutrisi keluarga Ibu itu tuh seperti apa? Misalkan makannya berapa dalam sehari? Paling 3 kali sehari. Untuk yang sehat. Kalau yang sakit apakah ada perbedaan atau sama saja? Biasanya orang yang sakit itu paling makannya bubur terus sedikit. Ya, oke. Untuk jenis makanan yang dikonsumsinya Ibu seperti apa? Nasi, kalau lauk
PAUD. Cuma emang ya buat anak-anak itu saya sering kasih sayur-sayuran, cuma kan bapaknya kadang tidak mau makannya gitu, suami saya gitu. Oh, seperti itu ya. Nah, sekarang kalau pelayanan kesehatan yang pernah diterima itu seperti apa, Ibu? Misalkan nih, Ibu sering melakukan pengecekan kesehatan di mana? Seperti klinik, puskesmas, atau rumah sakit? Ya, di rumah sakit atau puskesmas. Puskesmas, karena kan Ibu tadi Lebih udah dekat dengan puskesmas. puskesmas ya, dan punya BPJS juga ya, berarti. betul. Nah, untuk persepsi terhadap pelayanan kesehatan itu Ibu menganggapnya bagaimana? Apakah pelayanan yang diberikan sudah cukup untuk keluarga Ibu, apakah kurang? Misalkan Ibu tuh berobat ke salah satu puskesmas yang ada di sini, bagaimana pelayanannya? Apakah menurut Ibu itu sangat baik? Apakah tidak? Ya baik sih, baik, cuma emang dari apa sih, keluarga aja yang kadang tidak mematuhi cara untuk terhindar dari penyakit tersebut. Oke, baik Bu. Sekarang pertanyaan yang selanjutnya tentang fungsi reproduksi. Nah, Ibu melahirkan berarti awal melahirkan itu pada tahun berapa? Kan anak Ibu sekarang umur 17 tahun, Iya. berarti 2008 ya? 2008 berarti itu awal Ibu melahirkan. Nah, sekarang berarti Ibu tuh anak kedua lahir pada tahun 2017. Kan Iya. sekarang umur 8 Iya, tahun ya? iya, betul. Iya, berarti umur pada tahun 2017, berarti dari kelahiran anak pertama ke kelahiran anak kedua itu bedanya hanya 9 tahun berarti ya, 9 tahun. Nah, setelah itu apakah Ibu memasang KB seperti alat KB atau tidak? Memasang dan KB sejak suntik sejak lahirnya anak pertama. apakah sebelumnya Ibu pernah mengalami keguguran atau tidak? Pernah Pada anak yang ke satu udah melahirkan, yang kedua itu sebelum sekarang punya kedua. Oh, berarti anak kedua, berarti anak Harusnya- yang sekarang tuh anak ketiga Iya. ya. Berarti pada saat anak kedua, kehamilan anak kedua itu mengalami keguguran. Oke, baik. Menurut Ibu, apakah Ibu akan ada niatan lagi untuk menambah anak, atau misalkan sudah cukup saja 2? Cukup saja. 2 berarti, oke, baik. Berarti menurut Ibu mempunyai anak 2 juga sudah terbilang cukup ya. Nah, yang sekarang yang terakhir Ibu tentang fungsi ekonomi. Apa kondisi keuangan, maaf Ibu ya, kondisi tentang keuangan Ibu, apakah menurut Ibu kondisi keuangan Ibu cukup baik atau bagaimana? Menurut saya cukup sih untuk Memenuhi- kedua anak saya ini. Dan memenuhi kebutuhan sehari-hari termasuk cukup ya Bu ya. Oke, baik. Berarti apakah Ibu bisa yang memegang keuangannya itu Ibu? Ya, saya. Berarti Ibu yang memanage-nya ya. Berarti Ibu menggunakan keuangan Ibu seefisien mungkin dan mencukupkan segala kebutuhan dengan sesuai penghasilan dari suami Ibu ya. Berarti sudah Ibu untuk pengkajian pada tahap kedua. Terima kasih atas waktunya telah bersedia sama saya ditanya-tanya dari awal sampai sekarang. Saya mau izin untuk pamit. Apabila nanti ada tahap pengkajian ketiga, apakah Ibu bersedia untuk lebih saya tanya-tanyakan kembali? Bersedia. Ibu terima kasih atas waktunya. Saya ucapkan banyak-banyak terima kasih ya. Semoga keluarga Ibu sehat selalu. Amin, ya dan Allah. diberikan rezeki yang melimpah. Amin. Dan anak-anaknya semoga sukses terus. Amin, amin. Terima kasih ya Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin hanya sekian video tahap pengkajian pada tahap 2 di keperawatan keluarga ini. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Kita berdua, Rani Anggrayani dan teman saya Siti Umayyah pamit undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.